Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat malam bagi kita semua. Umat Allah terdiri dari berbagai etnis, dipanggil untuk mendemonstrasikan kesatuan yang ada padanya kepada dunia. Agar kesatuan ini menjadi nyata bagi dunia, saudara, maka pertama kali orang Kristen perlu mewujudkannya di dalam kehidupan persekutuan. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Persekutuan doa Rabu kita pada malam hari ini kita buka di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Amin. Saudaraku, benar bahwa kesatuan jemaat itu harus diupayakan. Namun umat Allah menjadi satu bukan karena hasil usaha jemaat maupun hamba Tuhan. Kesatuan umat Allah bersumber dari Allah yang satu. Kesatuan umat Allah sudah ada karena hanya ada satu roh. Umat Allah sudah menjadi satu karena memiliki dan didiami oleh roh yang sama. Umat Allah sudah menyatu karena memiliki satu pengharapan, satu iman, dan satu baptisan yang bersumber dari satu Tuhan. Satukanlah hati kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, tolonglah kami supaya kami terus belajar melalui persekutuan doa Rabu, walaupun itu masih dalam bentuk online. Disitulah kami belajar untuk setia, disitulah kami belajar untuk berdoa, dan disitulah kami belajar untuk mengerti isi hati-Mu. Sehingga Bapa, kami dapat mendemonstrasikan kesatuan itu
dan juga memberitakan kesatuan itu kepada dunia yang sedang berada di dalam perpecahan, yang sedang berada di dalam perselisihan, dan juga yang sedang berada di dalam keterpisahan. Karena itu terangilah hati kami ya Bapa, supaya kami bukan hanya dapat mendengar firman-Mu dengan telinga kami, tetapi kami juga belajar untuk mengerti dengan hati dan melakukannya dalam hidup ini. Sehingga firman-Mu akan tinggal, bertumbuh, dan berbuah dalam hidup kami. Buah itu dapat dinikmati oleh saudara-saudara kami yang memperhatikannya. Mereka yang sedang dalam keterpisahan, mereka yang sedang dalam perbedaan, maupun juga mereka yang sedang dalam perselisihan. Lembutkanlah hati kami yang keras Tuhan, bajaklah hati kami dengan firman-Mu yang murni, agar kami mampu menerima firman-Mu sekalipun itu terkadang seperti pisau bermata dua, yang kami yakini bukan untuk mencelakakan, namun untuk menyembuhkan, bukan untuk menghancurkan, namun untuk memulihkan. Kiranya melalui persekutuan doa Rabu pada malam hari ini kami semakin dapat mengerti dan memahami isi hati-Mu, menyediakan telinga untuk mendengar kata dan hati untuk mendengar suara ilahi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudaraku, Tuhan Yesus yang kita percayai adalah dasar baptisan, juga merupakan pengharapan kita. Umat Allah menjadi satu karena diciptakan oleh Allah yang esa. Ringkasnya, saudara, kesatuan umat Allah sudah ada. Dan orang Kristen diperintahkan oleh firman untuk memelihara kesatuan itu. Kesatuan umat yang sudah ada tidak ada artinya jika tidak terlihat jelas di dalam kehidupan manusia. Semua orang Kristen yang menjadi umat Allah harus mendemonstrasikan kesatuannya sebagai umat Allah dalam roh Yesus Kristus. Efesus. Sebab itu, aku menasihatkan kamu. Aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil, berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu. Satu Tuhan,
satu iman, satu baptisan, satu Allah, dan Bapa dari semua Allah, yang di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit, untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Saudara, kita juga adalah anggota tubuh Kristus yang beraneka ragam dengan peranan yang beragam pula. Sebab itu kita harus saling menghargai, saling mengisi, dan saling melayani sesuai karunia masing-masing. Kristus telah mempersatukan kita, tetapi tidak berarti bahwa kita adalah seragam. Dalam kesatuan itu kita tetap memiliki keragaman agar kita dapat saling memperlengkapi di antara sesama umat Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, kesadaran akan kesatuan kita sebagai anggota tubuh Kristus harus diimbangi dengan kesediaan untuk menerima keanekaragaman di antara kita. Jadikan kami satu. Seperti kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu. Seperti
seperti kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bumi nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bumi nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur karena pada malam hari ini kami bersama-sama di dalam persekutuan doa, sekalipun itu masih dalam situasi online, kami akan mendengarkan suara-Mu berbicara bagi setiap kami. Tuhan, tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan firman di dalam segala kelemahan, kiranya pertolongan Tuhan yang akan menyertainya, sehingga setiap perkataannya adalah perkataan firman yang mengajar kami, yang menguatkan kami, yang mendidik kami di dalam kebenaran. Kami semua yang akan mendengar Tuhan, di dalam segala persoalan dan pergumulan kami, biar kiranya Tuhan menolong kami dapat menyambut apa yang kami dengar, kami menyimpannya dalam hati kami, dan kami melakukannya dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa, kiranya nama-Mu yang dipermuliakan, kiranya hati-Mu yang disenangkan, dan kiranya firman-Mu yang diberitakan. Berbicaralah, sebab kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Shalom. Bersyukur saudara, malam hari ini kita bisa berdoa bersama-sama. Memang kita masih dalam masa online, oleh karena kita juga mengikuti perkembangan dan situasi dari pandemi, baik itu di Indonesia maupun juga di Banyuwangi. Nah saudara, tema yang akan kita renungkan malam hari ini sebelum kita berdoa, itu adalah memelihara kesatuan roh. Apa itu artinya? Dan apa yang harus kita lakukan sebagai umat? Saudara yang dikasihi Tuhan, Indonesia itu terdiri dari 17.500 pulau, 1.331 suku, dan 652 bahasa. Dengan jumlah yang sedemikian besar Bapak Ibu Saudara, pulaunya aja 17.500, sukunya saja 1.331, bahasanya saja 652. Dengan jumlah yang sedemikian besar, maka tentunya Indonesia ini menjadi negara yang beraneka ragam. Menjadi negara yang memiliki budaya yang sangat banyak. Menjadi negara yang memiliki pulau, memiliki suku, memiliki bahasa. Itu sangat banyak. Dan dengan segala ini Bapak Ibu, maka sangat memungkinkan kita itu rentan yang namanya perpecahan. Karena terdiri dari pulau-pulau yang berbeda. Dan tiap-tiap pulau memiliki bahasa, memiliki kebudayaan, memiliki pola, memiliki kebiasaan yang berbeda dengan pulau yang lain. Jadi dengan situasi begini, saudara, sangat mungkin, sangat mudah Indonesia ini pecah. Sangat mungkin, sangat mudah terjadi konflik antara pulau yang satu dengan yang lain,
antara suku yang satu dengan suku yang lain. Tetapi saudara, hebatnya tahun ini dan bulan ini kita akan merayakan 77 tahun kemerdekaan Indonesia. 77 tahun. Kalau ini digambarkan orang tua, usia 77 tentunya adalah usia yang sudah lansia. Dan selama 77 tahun itu, saudara, bangsa Indonesia bisa mempertahankan kesatuannya sekalipun memiliki 17.500 pulau, 1.331 suku, dan 652 bahasa. Nah, yang menjadi pertanyaan, apa yang dapat membuat Indonesia ini bisa tetap satu? Sekalipun terdiri dari banyak pulau, banyak suku, dan banyak bahasa. Apa yang membuat Indonesia bisa tetap menjadi satu? Apa karena presidennya sama? Apa karena anggota DPR MPR-nya sama? Apa karena warna benderanya? Atau karena apa yang membuat kita itu bisa menjadi satu? Ternyata, saudaraku, yang membuat kita menjadi satu adalah oleh karena dasar daripada negara kita adalah Pancasila. Pancasila ini yang menjadi pengikat. Pancasila ini yang menjadi pemersatu, saudara. Dengan motonya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Sekalipun berbeda-beda, tetap satu jua. Ini yang menjadi pengikat. Ini yang menjadi pemersatu, Bapak Ibu. Sehingga selama negara kita tetap berlandaskan pada Pancasila dengan motonya Bhinneka Tunggal Ika, maka sampai kapanpun pasti kita tetap bisa memiliki kesatuan dan persatuan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau Indonesia saja yang memiliki demikian banyak pulau, banyak suku, banyak bahasa, bisa tetap menjadi satu oleh karena Pancasila, oleh karena Bhinneka Tunggal Ika, maka pertanyaannya, kenapa gereja orang Kristen susah banget untuk jadi satu? Tidak perlu ngomong orang Kristen se-Indonesia. Orang Kristen dalam satu gereja saja, gerejanya sama, ibadahnya sama, dengar firman-Nya sama. Kenapa sulit sekali jadi satu? Padahal hanya terdiri dari beberapa orang. Tidak nyampe puluhan ribu dalam arti. Mungkin hanya sekitar ratusan. Tapi kenapa untuk menyatukan orang-orang Kristen atau gereja dalam lingkup yang kecil ini terkadang begitu sulit dan mudah sekali terjadi perpecahan maupun pertikaian. Firman Tuhan katakan, saudara, di dalam Efesus 4 ayat yang pertama, telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Saya dan Bapak Ibu Saudara, sebagai umat yang telah diselamatkan, telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Maka apa sih panggilan kita sebagai seorang Kristen, sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan? Apa panggilan kita? Dalam Efesus 2 ayat 16 dikatakan, memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh. Panggilan saya dan Bapak Ibu Saudara adalah menjadi satu tubuh. Saudara, dalam persekutuan kita tidak dipungkiri bahwa kita ini terdiri dari berbagai bahasa, terdiri dari berbagai suku. Walaupun kita berasal dari suku yang sama, bahasa yang sama, tapi ada kebiasaan yang berbeda. Boleh dikatakan bahwa kita ini beraneka ragam. Tetapi saudara, walaupun demikian, saya dan Bapak Ibu Saudara sebagai seorang Kristen, sebagai umat Tuhan, memiliki panggilan khusus. Apa panggilannya dalam persekutuan? Yaitu menjadi satu tubuh. Jadi satu tubuh. Namanya satu tubuh, saudara, maka anggotanya itu macam-macam. Anggotanya berbeda satu dengan yang lain. Ada mata, ada telinga, ada tangan, ada kaki. Bentuknya berbeda, fungsinya berbeda, kegunaannya berbeda. Tapi akan disebut sebagai tubuh yang hidup kalau menjadi satu. Kalau terpisah-pisah, atau mutilasi, termutilasi, maka berarti itu bukan tubuh yang hidup. Nah, ini panggilan kita, saudara. Saya dan Bapak Ibu Saudara dipanggil untuk jadi satu tubuh.
Walaupun kita berbeda-beda, beda caranya, beda bahasanya, beda sukunya, beda kebiasaannya, tetapi di dalam persekutuan Kristus, saya dan saudara dipanggil jadi satu tubuh. Dan panggilan ini, saudara, yang sebenarnya mau Allah jadikan sebagai model kesatuan daripada kerajaan Allah bagi dunia. Sehingga ketika dunia melihat orang Kristen, mereka bisa melihat kesatuan yang dari Tuhan ini. Tetapi seringkali yang terjadi, Bapak Ibu Saudara, banyak gereja, banyak orang Kristen, banyak persekutuan, bukannya mereka menjadi satu tubuh di dalam keperbedaan, tetapi yang terjadi seringkali justru adalah malah perpisahan. Oleh karena itulah, maka firman Tuhan katakan apa? Berusahalah memelihara kesatuan roh. Saudara, karena apa? Karena memang secara tubuh beda-beda. Sehingga yang bisa menyatukan itu adalah roh. Kesatuan kita bukan kesatuan fisik. Kesatuan kita bukan kesatuan suku. Kesatuan kita bukan kesatuan bahasa. Tapi kesatuan kita adalah kesatuan roh. Kita tidak akan bisa menyatukan di dalam hal lahiriah. Karena hal lahiriah itu berbeda satu dengan yang lain. Hanya roh sajalah yang akan bisa menyatukan setiap kita. Karena itu firman Tuhan katakan kita itu adalah kesatuan, bukan keseragaman. Keseragaman dan kesatuan beda. Kalau keseragaman berarti harus sama. Sama sukunya, sama bahasanya, sama kebiasaannya, sama hidupnya, sama semua. Itu seragam. Tapi kita adalah kesatuan. Kenapa? Karena memang berbeda satu dengan yang lain. Tetapi walaupun demikian, kita dipanggil menjadi satu tubuh dan kesatuan kita adalah oleh karena hal-hal yang rohani, bukan karena jasmani. Nah, saudaraku yang dikasih di dalam nama Tuhan, saya mengambil contoh ini, misalkan kita membuat baju yang sama, membuat model baju yang sama, yang seragam, dikasih identitas GKT Banyuwangi. Bisa menyatukan nggak? Secara fisik bisa. Karena ketika pakai baju itu, orang akan tahu bahwa ini adalah GKT Banyuwangi. Tetapi pertanyaannya, apakah hatinya juga satu? Apakah pikirannya juga satu? Bukankah baju itu hanya dipakai beberapa saat saja? Ketika sudah dilepas, maka orang sudah nggak bisa lagi melihat identitas kesatuannya. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, bukan berarti kita tidak perlu seragam. Perlu. Karena seragam itu paling tidak orang bisa melihat ke sebuah kekompakan. Tetapi itu bukan yang utama. Yang utama kesatuan kita adalah kesatuan roh. Kesatuan di dalam batin, kesatuan secara rohani, kesatuan di dalam hati kita. Itu yang harus satu, saudara. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, tugas saya dan Bapak Ibu Saudara itu adalah memelihara, bukan menciptakan kesatuan. Karena yang bisa menciptakan kesatuan itu adalah Allah sendiri. Melalui Yesus Kristus di atas kayu salib. Sehingga kita yang percaya disatukan menjadi satu tubuh. Tugas saya dan Bapak Ibu Saudara bukan menciptakan kesatuan. Tugas hamba Tuhan, tugas penatua, tugas pengurus, tugas anggota, bukan menciptakan kesatuan. Kita tidak akan pernah dapat menciptakan kesatuan dan kita akan gagal apabila kita ingin menciptakan kesatuan. Tapi tugas saya dan Bapak Ibu Saudara adalah memelihara kesatuan. Artinya saudara, kesatuan itu sudah Tuhan tanamkan. Bagian kita seharusnya lebih mudah, karena kita tinggal memelihara. Tetapi dalam prakteknya apa? Sulit. Kenapa sulit? Karena kita memelihara dengan cara yang salah, dengan cara yang keliru, bukan caranya Tuhan. Karena itu sore hari ini atau malam hari ini, kita akan terus memelihara kesatuan jemaat GKT Banyuwangi dengan caranya Tuhan. Apa caranya Tuhan itu, saudara? Dalam ayat yang ke-15 dikatakan, dengan teguh berpegang pada kebenaran. Saudara, ada dua cara. Tetapi bagian ini saya akan mengajarkan kepada kita satu cara saja. Gimana supaya kita ini bisa bersatu? Gimana supaya jemaat GKT Banyuwangi bisa kompak? Gimana supaya jemaat GKT Banyuwangi itu bisa memiliki kerjasama dan sama-sama bekerja di dalam kesatuan tubuh Kristus? Satu, saudara. Yaitu apa? Berpegang kepada kebenaran. Berpegang kepada ajaran. Berpegang kepada firman. Karena hanya firman yang bisa menyatukan. Hanya ajaran yang bisa menyatukan kita.
Percaya atau tidak, manusia tidak akan pernah bisa menyatukan. Kalaupun bisa, menyatukannya hanya sementara. Suatu saat, ketika ada keperbedaan, pasti akan terjadi permusuhan. Sebaliknya, saudara, kalau firman yang menyatukan, maka kalaupun ada persoalan, suatu kali semuanya akan tunduk kepada ajaran. Karena itu hanya ajaran yang bisa menyatukan, saudaraku. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, latar belakang dari jemaat Efesus ini, Bapak Ibu Saudara, jemaat Efesus itu terdiri dari dua orang kelompok, atau dua orang bangsa, atau dua orang suku, yaitu terdiri dari orang Yahudi dan orang Yunani. Nah, orang Yahudi adalah orang yang sangat menjaga silsilah keturunan. Terlebih bagi mereka adalah keturunan dari Abraham. Nah, sehingga saudara, bagi mereka kemurnian keturunan itu adalah hal yang utama. Sehingga ketika ada orang Yahudi sudah nggak totok, artinya mereka sudah menikah dengan orang di luar Yahudi, maka bagi mereka orang itu adalah orang yang sudah tercemar. Orang itu adalah orang yang sudah tidak murni lagi. Mereka sangat menjaga keturunan itu. Sehingga bagi mereka, jangankan yang ngomong di luar Yahudi, wong mereka saja yang kawin dengan di luar Yahudi, artinya masih setengah Yahudi aja, dianggap sudah tidak murni. Apalagi mereka bangsa lain. Sehingga mereka menganggap orang Yunani atau orang non-Yahudi itu sebagai bangsa yang kafir. Sebagai bangsa yang berdosa. Sebagai bangsa yang najis. Sebaliknya, saudara, orang Yunani itu adalah orang yang sangat mengandalkan pengetahuannya untuk bisa mengenal sesuatu. Mereka sangat mengandalkan hikmat, mereka sangat mengandalkan kebijaksanaan, mereka sangat mengandalkan pengetahuannya. Sehingga Bapak Ibu Saudara, ketika mereka melihat orang Yahudi, mereka melihat orang Yahudi ini adalah orang yang eksklusif, orang yang bodoh. Kenapa bodoh? Karena menempatkan pengenalan akan Allah itu melalui ritual-ritual ibadah. Seharusnya kalau mau kenal Allah, itu pakai pikiran, itu pakai logika, bukan pakai ritual ibadah, seperti korban. Nah, saudara, dua orang ini, dua suku atau dua bangsa ini, dari Yahudi dan non-Yahudi ini, saudara, kemudian mereka jadi Kristen. Ketika jadi Kristen, mereka jadi satu. Mereka dalam satu persekutuan. Nah, ternyata walaupun sudah menjadi Kristen, mereka masih bertengkar. Mereka masih bermusuhan. Mereka masih berseteru. Mereka masih bertikai. Karena apa? Membawa kebiasaannya, membawa polanya, membawa kehidupannya sebelum jadi Kristen. Orang Yahudi walaupun sudah Kristen, hidup menurut cara Yahudi, bukan menurut cara Kristus. Orang Yunani walaupun sudah jadi Kristen, hidup menurut cara Yunani, bukan cara Kristus. Sehingga yang terjadi apa? Dalam persekutuan, pertikaian, permusuhan, pertengkaran, dan juga perpisahan. Karena itu 7 kali Tuhan katakan apa? Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah, satu Bapa, satu pengharapan. Di dalam bagian ini ditekankan apa? Ayo kita ini satu. Karena di dalam Tuhan, kita itu sekarang di dalam Kristus atau dalam tubuh Kristus, sekarang kita sudah jadi satu. Bukan lagi beda. Tuhannya satu, baptisannya satu, Allahnya satu, Bapaknya satu, pengharapannya satu. Bukan lagi hidup menurut kebiasaan maupun budaya daripada masing-masing, tapi kita hidup menurut kebiasaan dan budaya dari Allah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, oleh karena situasi yang demikian, maka firman Tuhan katakan, ayo kita berpegang kepada ajaran. Karena hanya ajaran yang dapat menyatukan, baik itu orang Yahudi maupun orang Yunani. Karena masing-masing punya kebiasaan, masing-masing punya tradisinya, masing-masing punya gaya bahasanya, punya kebiasaannya, punya budayanya yang berbeda. Kalau itu bukan karena ajaran, maka tidak akan pernah terjadi yang namanya persekutuan. Nah, saudaraku yang dikasih di dalam nama Tuhan, oleh karena itu dalam terjemahan bahasa Yunani, kebenaran itu pakai kata alethewo, yaitu doktrin. Hanya doktrin, hanya ajaran yang akan bisa menyatukan orang percaya.
Karena saya dan Bapak Ibu Saudara punya latar belakang yang beda-beda. Hanya ajaran yang bisa menyatukan. Nggak usah ngomong gereja, Bapak Ibu Saudara. Orang kembar, kembar saja, yang lahir dari rahim yang sama, dididik dalam pola yang sama, diberi makan yang sama. Dalam faktanya ketika bertumbuh, mereka bisa berbeda. Mereka bisa berselisih paham. Itu anak kembar atau orang kembar. Belum lagi kalau mereka yang tidak kembar. Dalam keluarga, antara cecenya dengan memenya, antara kokonya dengan titinya, selisihnya usianya beda. Itu saja bisa memiliki kehidupan, gaya bahasa, bisa memiliki perilaku yang berbeda kok. Apalagi dalam persekutuan tubuh Kristus, di mana tiap-tiap orang punya kebiasaan, punya budaya, punya cara, punya pola pikir, segala sesuatunya beda. Karena itu, saudara, kalau kita tidak hidup berdasarkan ajaran, dan kita tidak memegang ajaran, maka kita tidak akan pernah dapat mencapai kesatuan. Karena tiap-tiap kita punya keinginan sendiri, punya kemauan sendiri, punya kebenaran menurut ukuran kita sendiri. Sehingga kata Tuhan, kalau GKT Banyuwangi mau terus bersatu, kalau GKT Banyuwangi mau terus kompak, GKT Banyuwangi mau terus sulit, hanya satu, saudara, caranya. Apa? Terus kita belajar berpegang pada ajaran. Jadi ukuran di dalam kehidupan bergereja, itu bukan saya, bukan karena engkau, bukan karena bahasa, bukan karena suku, bukan karena suka maupun tidak suka, tapi ukurannya adalah ajaran. Sehingga ketika ajaran itu yang menjadi pusat dihidupi dalam kehidupan kita, apapun keberbedaannya, apapun persoalannya, kita pasti bisa satu. Karena pada akhirnya semua harus tunduk kepada ajaran. Bukan tunduk kepada si A, bukan tunduk kepada si B, bukan tunduk kepada si C, si D, bukan. Tapi semua harus tunduk kepada ajaran. Nah, saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan, salah satu ajarannya itu apa? Salah satu ajaran di dalam surat Efesus ini adalah sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Tidak ada orang yang hebat di mata Allah, tidak ada orang yang luar biasa di mata Allah ketika bicara soal keselamatan. Karena semuanya, baik pendeta, baik penatua, baik jemaat, baik anak remaja pemuda, baik anak sekolah minggu, semuanya diselamatkan karena iman. Bukan karena perbuatannya, bukan karena kehebatannya, bukan karena kekayaannya, bukan karena ketampanannya, tapi semua diselamatkan karena iman. Baik orang Yahudi, baik orang Yunani yang mengandalkan pengetahuannya, baik orang Tionghoa, orang Jawa, orang Batak, orang Madura, orang Osing, semua diselamatkan karena iman. Sehingga kalau semua diselamatkan karena iman, maka di dalam kehidupan bergereja, tidak ada yang, oh kalau ini berarti lebih hebat, kalau ini kurang hebat, kalau ini harus lebih diperhatikan, kalau ini kurang diperhatikan. Tidak. Karena semuanya di hadapan Tuhan sama kok. Diselamatkan karena iman. Bukan karena apa yang ada padanya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya pernah memberikan ilustrasi ini, Bapak Ibu. Ada dua orang mau pindah jadi jemaat di GKT Banyuwangi. Itu menghubungi kita. Saya mau pindah jadi jemaatnya GKT Banyuwangi. Nah, dua orang ini beda, saudara ya. Mereka bukan sahabat, mereka bukan teman. Orang yang pertama, rambutnya gondrong. Badannya penuh tato. Mukanya juga penuh tato. Orang yang pertama. Orang yang kedua, saudara, kelihatan sangat cantik sekali. Nah, wah, secara fisik, tanpa secara face-nya, mukanya, itu cantik. Pertanyaannya, mana yang kita terima, saudara? Yang bertato atau yang cantik? Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita berkata, aduh, jangan yang bertato, karena lihat aja, dari wajahnya aja serem, pasti itu orang jahat itu. Apalagi rambutnya gondrong, itu pasti orang tidak baik itu. Berarti kita sudah mengukur orang berdasarkan tampilan,
bukan berdasarkan ajaran. Dan kalau kita berkata, yang cantik aja yang kita terima, karena kalau yang cantik ini nanti bisa membawa pengaruh yang baik di gereja. Berarti kita sudah melihat orang berdasarkan fisiknya. Padahal semua diselamatkan karena iman. Bukan karena jelek, bukan karena cantik, bukan karena ganteng. Maka apa yang harusnya kita tanya? Yang harusnya kita tanya, saudara, dari gereja mana? Kenapa mau pindah? Kita minta KTP-nya. Nah, kita minta KTP-nya. KTP-nya di mana? Gitu kan? Di dalam KTP-nya agamanya apa? Sebelumnya bergerejanya di mana? Apakah bawa surat pindah dari gereja itu ke tempat kita? Terus kemudian ibadah dulu aja. Jangan keburu pindah. Minimal 6 bulan. Nah kan begitu, saudara. Jadi ukuran menerima atau tidak bukan karena melihat fisiknya. Kalau kita berkata, oh yang pakai tato pasti jahat, berarti kita overthinking. Bagaimana kalau ternyata Bapak Ibu Saudara bisa searching di YouTube, yang bertato ini itu namanya pendeta Agus Sutikno. Ternyata seorang pendeta Bapak Ibu Saudara, bukan orang biasa. Walaupun bertato, tapi ternyata adalah pendeta. Gimana kalau kita sudah menolak berdasarkan fisiknya dan ternyata adalah pendeta? Sebaliknya, maaf, yang cantik ini, walaupun kelihatan cantik seperti ini, ternyata dia adalah seorang transgender atau waria yang cantik di Thailand. Jadi sebenarnya dia bukan perempuan, tapi dia adalah laki-laki. Nah, jadi ukurannya adalah ajaran, saudara. Bukan karena fisik. Sehingga Bapak Ibu Saudara, mari kita berusaha memelihara kesatuan roh di tengah kita. Mari, saudara, kalau kita mau kesatuan kita kokoh, kalau kita mau kesatuan kita ini solid, kita kompak, Bapak Ibu, satu caranya apa? Yaitu adalah berpegang pada ajaran. Apapun yang kita pikirkan tentang orang, apapun yang kita putuskan, apapun yang kita lakukan, semuanya bergerak karena ajaran, bukan karena kesukaan. Karena saya suka, walaupun salah, saya buat benar. Karena saya tidak suka, walaupun benar, saya buat salah. Bukan juga karena kesukuan. Oh, karena saya satu suku, saya harus mendukung. Kalau saya beda suku, saya tidak mendukung. Bukan itu, saudara. Tapi semua ukurannya adalah ajaran dan kebenaran. Kalau ukuran kita adalah kesukaan dan kesukuan, maka pasti akan pecah. Suatu saat kita pasti akan terpecah-pecah, suatu saat kita pasti akan terpisah-pisah, dan yang membuat dan menyebabkannya adalah kita sendiri. Sehingga saudara, ayo hari ini kita terus belajar hidup berdasarkan ajaran. Apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita katakan, semuanya berdasarkan ajaran dan kebenaran, bukan berdasarkan yang lain. Kita pasti akan dapat memelihara kesatuan roh. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur hari ini Tuhan, kembali kami diingatkan bahwa hanya ajaran yang dapat menyatukan kami, hanya kebenaran yang dapat mempersekutukan kami. Karena itu tolonglah kami Bapa, mulai dari hamba Tuhan, penatua, pengurus komisi, seluruh jemaat, anak-anak sekolah minggu, sampai dengan orang dewasa, supaya kami berpegang kepada ajaran. Apapun yang kami lakukan, apapun yang kami pikirkan tentang orang, apapun yang kami putuskan, bahkan segala sesuatu terkait pekerjaan pelayanan, semua digerakkan karena ajaran. Bukan karena kesukaan, bukan karena kesukuan, ataupun juga bukan karena kedekatan, tetapi semuanya oleh karena ajaran. Tuhan tolong setiap kami Bapa, supaya sungguh-sungguh kami hidup berdasarkan ajaran, bukan berdasarkan yang lain. Mampukan kami Tuhan untuk dapat melakukan firman-Mu ini, sehingga kesatuan roh akan terus tercipta di GKT Banyuwangi, sampai kepada tahun-tahun yang akan datang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, hari ini kita akan berdoa. Ada 5 pokok doa Bapak Ibu. Yang pertama kita berdoa untuk Ibu Goying. Kita bersyukur kalau kemarin operasinya berjalan dengan baik, dan kita doakan terus di dalam proses pemulihan, yaitu operasi mata sebelah kanan, supaya dengan operasi ini hasilnya pun juga baik dan penglihatannya pun juga kembali dengan baik pula, sehingga bisa melayani Tuhan, bisa
di dalam melakukan pekerjaan Tuhan, bisa beribadah, dan banyak hal yang dilakukan. Kita doakan juga untuk terus kiranya diberikan kekuatan iman, bahkan segala sesuatu yang diperlukan, masa-masa kontrol, dan ketika akan kembali ke Banyuwangi. Mari dengan membuka suara kita berdoa bersama-sama. Bapa yang di surga, berdoa untuk Ibu Goying. Kami bersyukur kalau kemarin operasinya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dan kami percaya bahwa semua karena pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus memberikan kekuatan di dalam iman dan pengharapan, di dalam masa-masa pemulihan, di dalam masa-masa kontrol, bahkan segala sesuatu yang diperlukan, Tuhan sendiri yang akan menolong. Sekali lagi kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan, dan kami doakan untuk segala sesuatu yang diperlukan. Terlebih ketika akan kembali ke Banyuwangi, bahkan di dalam segala sesuatunya, biar akhirnya Tuhan sendiri yang bekerja, yang mencukupkan lewat umat Tuhan yang ada di gereja Kesusuan Banyuwangi untuk dapat memperhatikan, untuk dapat juga turut mengambil bagian di dalam pergumulan daripada keluarga kami ini. Dan namamu berdoa untuk pasca operasi, biarlah juga membuat penglihatannya semakin baik, dan tentunya pada akhirnya dipakai juga untuk pekerjaanmu untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, tidak lupa juga berdoa untuk Excel yang menemani, bersyukur ada orang muda yang bersedia menemani bobonya, kiranya juga Tuhan menolong dan memakainya. Demikian juga untuk Sujuan, untuk Andrew, untuk Aro yang ada di tempat ini, juga Tuhan tolong berkati, bersama dengan Ko Yung Yung dan juga Kaila, juga Engkau satukan seluruh keluarga ini Bapa, untuk dapat terus menaruh harapan hanya kepada Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Yang kedua, saudara, mari kita berdoa untuk anak-anak kita yang minggu ini akan menerima baptisan atau CD, yaitu untuk Sandra Prayogo, untuk Reynat Alexandre, untuk Raymond Alexandre, untuk Nicholas AFW, dan Herlang Wicaksono. Kita berdoa untuk kelimanya, Bapak Ibu, supaya Tuhan terus memberikan kesetiaan dan mereka komitmen untuk setia dengan perjanjian. Bukan hanya ketika dibaptis saja, tetapi setelah baptisan itu, setelah mereka memproklamirkan diri sebagai umat Tuhan, mereka pun akan hidup di dalam kesetiaan, di dalam perjanjian. Mari dengan membuka suara kita berdoa untuk kelimanya. Bapa yang di surga, berdoa untuk kelima anak kami yang pada hari Minggu nanti akan menerima baptisan atau CD, yaitu Sandra Prayogo, Leonard Alexandre, Raymond Alexandre, untuk Nicholas AHW, dan juga untuk Herlang Wicaksono. Kami bawa kelimanya ke dalam tangan Tuhan. Kelimanya telah mengikuti proses bimbingan, proses katekisasi, dan pada hari Minggu nanti mereka akan mengikrarkan diri sebagai umat Tuhan dan akan setia dengan perjanjian. Karena itu Tuhan tolong supaya mereka benar-benar berpegang pada janji setianya yang telah diikrarkan, bukan di hadapan manusia, tetapi di hadapan Tuhan. Setelah daripada baptisan ini, mereka pun juga terus memegang kesetiaannya di dalam mengikut Tuhan, dalam merenungkan firman, dalam melayani, dan juga di dalam setia kepada satu ibu rohaninya. Terima kasih Bapak, orang tua yang mendukung, Tuhan tolong juga supaya orang tua terus mendampingi mereka dalam pertumbuhan iman. Pendeta Hartines yang juga akan membaptis mereka juga Tuhan tolong dalam segala persiapannya, pasca pulang dari Amerika, kiranya Tuhan sedang memberikan kekuatan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Yang selanjutnya kita juga berdoa untuk perjamuan kudus. Kita berdoa untuk setiap kita, Bapak Ibu Saudara, supaya kita menyiapkan diri dengan berdoa, dengan membaca firman, dan juga dengan menjaga relasi atau menjaga hubungan dengan suami, dengan istri, dengan orang tua, dengan anak-anak kita. Karena ketika kita menerima dengan cara yang tidak layak, maka hukuman yang akan kita terima. Tapi jika kita menerima dengan cara yang takut akan Tuhan, maka kita akan memperoleh berkat. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang di surga, menyerahkan juga seluruh jemaat yang minggu ini akan mengikuti sakramen perjamuan kudus. Tuhan tolong kami, supaya kami menyiapkan diri dengan berdoa, membaca firman, menjaga relasi dan hubungan kami di tengah-tengah keluarga. Karena ketika kami menerima dengan cara yang tidak layak, maka kami akan mendapatkan hukuman. Tetapi ketika kami menerima dengan cara yang layak, kami akan memperoleh berkat Tuhan. Biarlah sungguh-sungguh melalui perjamuan kudus ini, kami terus didisiplin untuk hidup rohani, dikuduskan dan disucikan. Apa yang tidak benar, apa yang salah, apa yang jahat, biarlah segala sesuatunya kami buang dari dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Yang selanjutnya, saudara, kita berdoa untuk peneguhan dan pemberkatan nikah.
Saudara William Wijaya dan Teresia Subakti, mereka juga telah mengikuti bimbingan pranikah selama kurang lebih 3 bulan. Mari kita doakan Bapak Ibu Saudara, selama 3 bulan itu 1 minggu 2 kali, jadi bukan 1 kali Bapak Ibu, sehingga bisa ditempuh dalam waktu 3 bulan, tapi 1 minggu 2 kali. Kita doakan mereka yang hari Minggu tanggal 7 juga akan melangsungkan peneguhan dan pemberkatan nikah, biarlah kiranya mereka nanti juga terus menjaga kesetiaan. Namanya keluarga tidak lepas dari persoalan, tetapi biarlah mereka memegang ajaran dan juga mereka menghadirkan Kristus di tengah-tengah keluarga, karena hanya Kristus yang dapat menyatukan mereka. Mari dengan membuka suara kita berdoa bersama. Bapa yang di surga, mengingat juga untuk William dan juga untuk Tessa, yang hari Minggu nanti keduanya akan diberkati, akan diteguhkan pernikahannya oleh hamba-Mu. Kiranya Tuhan menolong mempersiapkan daripada keduanya, telah diajar firman, telah mengikuti proses bimbingan, dan biarlah kiranya firman yang hidup itu yang dipegang, yaitu menghadirkan Kristus di tengah-tengah keluarga. Hamba-Mu yang akan melayani juga Tuhan tolong sertai di dalam perjalanan dari Banyuwangi sampai dengan Surabaya, bahkan ketika melanjutkan dengan mengikuti rapat di STT Alitia Lawang juga Tuhan tolong sertai. Terima kasih Bapa, berkat rohani yang dari surga menyertai William, Tessa, demikian juga untuk keluarga daripada Sukahim dan Aisyoing. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Yang terakhir, mari kita berdoa untuk rapat kerja Sinode GKT untuk menentukan visi, misi, dan program tahun 2022-2024, Kamis 11 Agustus 2022 di STTA Lawang. Saya salah satu yang harus dan wajib hadir Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, mari kita doakan untuk rapat kerja ini supaya dapat menyusun program yang benar-benar sesuai dengan ajaran, dan tentunya program itu dapat langsung diaplikasikan dalam kehidupan jemaat, dapat membawa visi misi yang jelas juga untuk Sinode GKT. Tuhan sendiri yang akan memberikan hikmat. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, menyerahkan untuk rapat kerja Sinode yang pertama, untuk membahas program, untuk menentukan anggaran, untuk periode 2022-2026. Tuhan tolong Bapak Hadi sebagai Ketua Sinode bersama dengan seluruh jajaran, hamba-Mu juga sebagai Ketua DKRP yang juga harus memikirkan tentang perkembangan orang muda. Engkau berikan hikmat bagi kami semua, Engkau berikan kebijaksanaan dan kecakapan, karena segala sesuatunya sia-sia jika tidak dimulai dengan Allah. Mampukan kami ya Bapa untuk membawa GKT ini, memasyurkan Injil Tuhan, dan juga menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah segala seruan doa kami yang jauh dari sempurna, tetapi biarlah kehendak Tuhan sendiri yang terjadi. Seluruh jemaat terus Tuhan ajar supaya kami hidup di dalam ajaran untuk memelihara kesatuan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Persekutuan doa Rabu kita pada malam hari ini selesai. Selamat malam dan Tuhan memberkati.